Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halil Rabbani dengan NIM 10.10.92.400.009. Saya dari Elektro Angkatan 24. Jadi di sini saya akan membahas mengenai soal-soal fisika 3 ya. Saya kita ke soalnya. Eh, salah-salah. Oh gini. Nah, untuk soal pertama, itu sebuah tangki itu dia terbuka berisi air raksa. Dengan memiliki kedalaman itu setinggi 4 meter, sedalam 4 meter. Nah, di atas air raksa itu, dia terdapat air dengan kedalaman 4 meter, serta di atas air itu terdapat minyak yang berasa jenisnya itu 0,92 dan memiliki ketebalan atau kedalaman itu 1 meter. Nah, hitunglah intensitas dari tekanannya pada antar muka minyak dan antara pada antar muka antar minyak dan air pada antar muka antara air dan air raksa dan dasar tangki. Nah, kedalaman ini ditentukan oleh seberapa beratnya eh, suatu air atau komponen tadi. Nah, misalnya yang paling atas ini itu menandakan eh, beratnya itu lebih enteng dari komponen yang lain. Karena minyak itu lebih enteng dari air, maka dia berada paling atas. Sebaliknya, yang paling bawah itu adalah merkuri. Dia memiliki massa yang lebih berat dibandingkan komponen yang lain. Nah, lanjut aja. Nah, diketahui untuk tinggi minyak itu 1 meter, tinggi air itu kedalamannya itu 1 meter, raksa itu 4 meter. Untuk PA, untuk ketebalan berat sejenis eh, minyak ya, ya. Serta dia nah, berat sejenis minyak itu seberat 0,92. Ketika kita mengubah ke PA, ke Pascal, itu menjadi dikalikan dengan 1000 menjadi 920 kilogram per meter kubik. Sedangkan untuk massa tekanan air, untuk berat sejenis air itu, dia memiliki berat identitas umumnya udah ada di IC seberat 1000 tekanannya itu berat sejenisnya itu seberat 1000 kilogram per meter kubik. Nah, untuk berat sejenis raksa itu 13.600 kilogram per meter kubik. Nah, untuk selanjutnya untuk gravitasinya, ya, nilai identitasnya adalah 9,81 meter persegi. Per 9 meter 9 meter persegi. Nah, untuk ini berat berat sejenis tekanan atmosfer ini dia untuk tekanan absolut saja untuk mencari tekanan absolutnya sih. Nah, kita menggunakan rumus ini. Delta P sama dengan P kali G kali H. Kita mencari apa? Nah, pertama kita mencari oilnya. Tekanan oilnya. Tekanan oilnya. Jadi, kita langsung aja substitusikan nilai-nilainya. Dia adalah kontribusi pada minyak 1 meter tadi. Nah, yang bagian sini nih. Nah, dan langsung kalikan aja. 920 dikali dengan nilai G-nya adalah 9,81 dikali dengan satu. Satu ini apa? Satu itu dari seberapa tinggi dari kedalaman atau ketebalan dari suatu em, komponen tadi. Nah, air kan dia memiliki ketebalan 1 meter. Tinggal kalikan dengan satu. Nah, sehingga menghasilkan 9.025,2 PA. Nah, selanjutnya kontribusi pada air yang ketebalan 1 meter. Maksudnya minyak ya, sorry. Ini yang bagian minyak salah satu. Nah, minyak karena minyak tadi 1 meter, maka dikalikan dengan satu. Nah, selanjutnya sama yang. Nah, selanjutnya untuk air.
Nah, air sama aja. Nah, untuk massa jenis air, berat jenis air itu sebesar seberat 1000. Ya, udah ketahui nilainya, emang nilainya. Nah, dikalikan dengan 9,81 dan dikalikan dengan satu. Satu ini apa? Satu ini ketebalan air tadi. Yang dikalikan menghasilkan 9810,0 Pa. Langsung saja ke kontribusi air raksanya. Nah, atau air raksanya itu sama aja rumusnya. Tinggal dikalikan. Yang pertama kita mencari per 1 meternya dulu. Dengan cara kita mengkalikan dengan ini berat jenisnya dikalikan dengan 9,81 dikalikan dengan satu. Nah, tidak usah diulis sih sebenarnya. Satunya. Tapi ya tetap hitungnya. Nah, sehingga menghasilkan sehingga menghasilkan 133.416,0 Pa per meter. Meter itu per 1 meter gitu. Nah, kan karena jumlah atau kedalaman dari air raksa tersebut adalah 4 meter, kita cari nih berapa 4 meter sih, berapa berapa jika 4 meter kedalamannya, anunya, untuk tekanannya. Tuh. Nah, kita kalikan dengan 4 sehingga 4 kali 1 133.416 sama dengan 500.300 300 300 500.333.664 Tuh. Selanjutnya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan pada antara minyak dan air. Sebenarnya, langsung saja kita langsung mencari nih antara muka dan air. Nah, dengan kedalaman 1 meter. Berarti itu dia berjarak dengan meter. Berarti otomatis tekan anunya itu sebesar ini saja apa? Pada kalau bisnis satu minyak saja berarti tidak perlu berarti artinya itu ditambah dengan nol gitu. 9.024,2 Pa gitu kontribusinya. Karena dia yang paling atas ya. Karena semakin tinggi suatu dalam air, ketika semakin dalam atau semakin bawah, itu tekanannya akan semakin besar. Nah, tekanan semakin besar itu dijumlahkan dari tekanan yang paling atas, kemudian dijumlahkan dengan tekanan asli yang bawah. Nah, itu. Nah, langsung saja. Nah, untuk tekanan absolutnya itu tinggal menjumlahkan tekanan atmosfernya. Nah, ini 101.325 dijumlahkan dengan untuk periode periode. Nah, ditambahkan aja sehingga menghasilkan 110.350,2 Pa. Selanjutnya antara muka air dan antara muka air. Tadi udah saya jelasin untuk antara muka ini kita dengan ketika menjumlahkan tekanan yang sebelumnya dengan tekanan yang sekarang. Maka kita mendapatkan adalah yang kita dapat itu tulis dengan kedalaman 2 meter. Berarti kan dijumlahkan. Berarti kayak minyak ditambah dengan air itu menghasilkan 9.025,2 ditambah dengan 9.810 menghasilkan 18.835,2 Pa. Untuk tekanan absolutnya kita tinggal menjumlahkan P Gauss-nya ditambah dengan atmosfer sama tadi sehingga menghasilkan 120.160,2 Pa. Nah, untuk dasar tangki itu kedalaman totalnya ini kedalaman totalnya itu adalah 6 meter. Berarti kita menjumlahkan semuanya dari tekanan sebelumnya ke tekanan yang asli dari tangki di bawah atau barcode. Sehingga jumlahkan P oil tambah P minyak ditambah P air ditambah dengan P raksa sehingga menghasilkan 9.025,2 ditambah 9.810,0 ditambah dengan 500.333 15.015 eh 533.664,0 sehingga menghasilkan 552.499,2 Pa. Nah, atau nilai absolutnya itu 653.832,2 Pa.
Nah, itu jawabannya. Nah, selanjutnya kita mencari hitung tekanan dan kecepatan air pada titik 2. Nah, titik 2 nih. Hmm. Yang ditunjukkan di bawah ini. Hitung. Berarti, nah, kita mengetahui bahwa ketinggiannya adalah 3 meter. Ada permukaan bebas. Nah, ini 3 meter. Betul. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah P2-nya. Kalau P2 itu sama dengan 0. Nah, untuk rumusnya, kita menggunakan rumus Bernoulli, yaitu rumusnya V sama dengan akar 2 kali GH. Ini tekanan pada ujung terbuka itu sama dengan tekanan atmosfernya. Maka kita langsung substitusikan saja. Nilainya V2 sama dengan akar 2 kali 9,81 dikali dengan 3. Sehingga menghasilkan akar 58,56. Jadi V2 adalah 7,672 meter per second. Untuk V2-nya, V2 itu sama dengan tekanan atmosfernya. Itu Q-nya itu sama dengan 0 PA. Tekanan atmosfer kita jangan gak ada. Ini 0. Jadi untuk tekanan itu 0. V2 itu adalah 0 Pascal. Nah, lanjut ke nomor 3. Nah, air mengalir melalui pipa AB berdiameter 1,5 dengan kecepatan 4 meter per second. Kemudian melalui pipa BC berdiameter 2 meter pada titik C, pipa bercabang. Pipa cabang CD berdiameter 0,7 meter dan membawa seperempat dari aliran pada AB. Kecepatan aliran pada cabang ECE adalah 3 meter diameter per second. Nah, kita itu mencari atau disuruh mencari itu, kita menentukan laju aliran pada AB, kecepatan di BC, kecepatan di CD, dan diameter CE. Langsung saja. Nah, kita mengetahui nih AB-nya diameter AB 1,5, kecepatan AB 4, dan diameter BC adalah 2, cabang CD itu diameter CD itu sama dengan 0,7. Terus Q itu adalah debitnya itu CD adalah 2,5 kali debit AB. Nah, untuk cabang CE, bagian cabang CE, nah bagian cabang CE ini nih. CE itu senilai untuk kecepatan airnya itu 3 meter per second. Nah, kontinuitas rumusnya itu menggunakan Q sama dengan AV dan A sama dengan Pi D kuadrat 4. Oh, aja nih. Oh. Ya, untuk debitnya dibawa dari pipa pipa AB ke pipa CD dan pipa CE. Set mengalir dari sini. Pak. Nah, untuk bagian pertama, kita disuruh mencari laju aliran AB. Untuk rumusnya, kita langsung menggunakan rumus ini. Pertama, kita mencari dulu luas penampangnya gitu. Sebelum mencari debitnya. Nah, untuk rumusnya ini adalah I sama dengan D kuadrat per 4. Kita langsung substitusikan nilai D-nya, diameter AB-nya itu 1,5. Pi sama dengan 1,5 kuadrat per 4 sehingga menghasilkan 1,767 meter kuadrat. Nah, langsung saja kita mencari debitnya. Debitnya tinggal mengkalikan A dikali dengan kecepatannya sehingga menghasilkan 1,767 dikali dengan 4 menghasilkan 7,068 meter pangkat 3 per second, meter kubik per second. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari kecepatan di BC. Kecepatan di BC. Nah, kecepatan di BC nih. Nah, set gitu. Begini. Set. Nah, semakin kecil gitu. Nah, semakin besar ukuran tuh semakin kecil kecepatannya. Yes. Nah, kecepatannya pertama kita mencari luas penampangnya dulu, luas dari BC-nya. Nah, rumusnya ini sama Pi sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kan untuk BC kan ini anunya diameternya 2 per 4. Kita masukkan 3,141 meter kuadrat persegi. Nah, untuk V-nya langsung aja bagikan diameter, eh, bu, ini nih, debit air dibagi dengan luas penampang BC. Debit air dari AB itu adalah 7,068.
bagi 3,141 sehingga menghasilkan 2,25 meter per second. Nah, lanjut untuk nomor 3, itu mencari kecepatan di CD-nya. Nah, sama. Nah, untuk CD-nya itu, dia kita mengetahui bahwa DC-nya itu debit DC, CD-nya. CD maksud, CD. Kita mengetahui bahwa debit CD-nya itu adalah 0,25 dari debit AB. Nah, kita langsung mengalihkan 0,25 dikalikan dengan debit AB. Debit AB berapa? Debit AB itu mana ya? 7,08 meter kubik per second. Kita mengalihkan 2,25 dikali dengan 7,08 sehingga menghasilkan 1,767 meter kubik per second. Lanjut kita mencari luas CD-nya dengan cara ini, pakai menggunakan rumus ini. Pi dikali dengan 0,7 kuadrat dibagi 4 sehingga menghasilkan 0,384 meter kuadrat. Untuk CD-nya itu menggunakan rumus tadi seperti tadi. Mana ya? Kecepatan bagi dengan luas penopang. Debit dibagikan dengan luas sehingga menghasilkan yang 1,767 itu debit dari CD dibagi dengan luas penopang dari CD 0,384 sehingga menghasilkan 4,591 meter per second. Nih, untuk kecepatan di CD. Nah, lanjut diameter. Untuk diameter dari apa? CD, diameter dari CE. Nah, pertama kita mencari dulu CE-nya itu eh, debit dari CE itu berapa? Dengan cara kita mengurangkan debit dari AB dikurang dengan CD. Coba, ya, ya tahu nih secara keseluruhan kurang. Untuk debit AB itu 7,068 dikurang dengan 1,767 sehingga menghasilkan 5,301 meter kubik per second. Selanjutnya, kita mencari luasnya, luas penambang dari CE. Nah, luas dari pipa ini, besar besarnya gitu. Maka didapat rumusnya debit dari CE dibagi dengan kecepatan dari CE. Nah, kecepatan dari CE itu 3. Kita tahu itu soal tadi ya. Iya. Nah, ini dari CE, kecepatan aliran. Kecepatan, maksudnya debitnya kan ini. Ini tadi 5, nah ini debitnya. Untuk kecepatannya tadi soal 5,301 dibagi 3 sehingga menghasilkan 1,767 meter persegi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita mencari yang ditanyakan itu diameter dari C. Untuk rumusnya itu menggunakan rumus ini. Akar dari 4 kali eh, ACE dibagi dengan pi. Sehingga menghasilkan 4 dikali 1,767 dibagi dengan pi. Hasilnya adalah akar 2,25. Ketika akar dari 2,25 itu hasilnya 1,50 meter. Tuh. Nah, sehingga dapat semua nih diameter dari ini kita nggak tahu 1,5. Oke, nah segitu saja dari saya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada bila kata ada mohon maaf. Penjelasan saya mungkin kurang dimengerti oleh teman-teman. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.